Bab 1511, Membuka Segel. Jantung S berdebar kencang berkali-kali saat ia melihat titik takdir hitam tiba-tiba memasuki area peta. Meskipun masih jauh dan mungkin belum ditemukan, itu tetap menjadi masalah karena akan berbahaya baginya. Namun setelah begitu dekat, S tidak ingin mundur begitu saja. Ia menarik kembali sulur hukum dosa dengan halus, meninggalkan simbol abu sebagai detak jantung yang lambat di pintu. Dia tidak membuka gerbang. Dia bahkan tidak menarik kaitnya. Tetapi segel itu tampaknya telah mengenalinya. Fakta kecil yang mengerikan itu mengubah perhitungan. Setelah melirik peta takdir, dia menenangkan pikirannya dan duduk berjongkok, lalu membiarkan pikirannya menelusuri konsekuensi-konsekuensinya. Jika hukum dosa bisa berkomunikasi dengan rune, maka mungkin ada cara untuk membukanya tanpa kunci, seperti rangkaian korespondensi, resonansi emosional, atau persembahan keburukan atau kebajikan tertentu yang akan melepaskan pola tersebut. Itu juga menjelaskan mengapa hukum dosa meresap di tempat itu. Pintu itu menuntut pemahaman sebanyak kekuatan. Ini ujian, atau tebusan. Pikiran S berpacu saat dia menatap pintu itu dengan saksama. Namun, waktu semakin sempit. Titik takdir hitam itu tampaknya bergerak-gerak, yang berarti mungkin akan segera melacak gangguan tersebut kembali ke lokasi ini. Saat ini, hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya, pilihan yang lebih mudah, menurunkan peringkat fiksi, atau memanggil simbol pencurinya. Namun, pilihan itu sekarang juga akan lebih berisiko, karena setiap upaya mendadak akan terlihat oleh poin takdir hitam itu. S memejamkan mata dan menghela napas sambil membuat rencana dalam 3 bagian, diurutkan berdasarkan risiko dan preferensi. Yang pertama adalah menyelidiki lebih dalam hukum dosa. Dia mungkin bisa memahaminya atau mempelajari mekanisme pintu aneh ini, yang memiliki hubungan dengan hukum dosa. Yang kedua adalah mempersiapkan rencana cadangan. Dia akan menghubungi fiksi untuk menanyakan berapa biaya penghapusan peringkat dan apakah dia bisa melakukannya secara diam-diam. Jika harganya sepadan, dia akan membeli celah yang menghindari jejak yang berantakan. Yang terakhir tentu saja adalah simbol pencuri. Jika kedua pilihan gagal atau titik takdir hitam menutup koridor, dia akan memanggil simbol pencuri untuk menyelinap melewati segel dan mencari cara untuk keluar setelahnya. Pada saat itu, dia membuka matanya, koridor itu terasa gelap dan mencekam di sekelilingnya. Lambang abu itu bersinar samar dan perlahan di pintu. S tersenyum tanpa kegembiraan dan bergumam dengan nada tegas, "Baiklah." Setelah itu, dia mengambil pita hukum dosa lainnya, kali ini lebih tepat, dari hukum dosa itu sendiri, bukan hanya dari salah satu komponennya. Kemudian S menggerakkannya, dia tidak menyelidiki banyak rune sekaligus, tetapi menyelaraskan satu rune dengan rune berikutnya, seperti menyusun potongan puzzle. Pada peta takdir, titik takdir hitam saat ini semakin menguat di jalur luar, meningkatkan tekanan. Meskipun S merasakannya, dia tidak gentar. Dia telah memulai prosesnya, dan dia akan menyelesaikannya sesuai keinginannya, karena dia dapat merasakan penalaran kuat hukum dosa di balik pintu itu. Pada saat itu, pintu itu kembali berdenyut di bawah sentuhan hukum dosa seolah terbangun atau sedang mempertimbangkan. Tiba-tiba, ketika pita hukum dosa terhubung dengan semua simbol rune yang menyeramkan, sebuah rune baru menyala putih, lalu runtuh membentuk sebuah pola. Mata S melebar dengan sedikit rasa gembira saat ia sepertinya mengenali pola ini setelah memahami rune hukum dosa dan menggabungkannya dengannya. Itu sangat aneh tetapi ajaib. Ini adalah frasa kunci yang halus yang mengisyaratkan urutan ritual. Pembentukan dosa dan kontrapositifnya. Frasa ini benar-benar tidak memiliki kunci dan hanya seseorang yang memiliki hukum dosa yang dapat membukanya. Lebih jauh lagi, pola ini sangat mendalam, karena ia merasa pemahamannya tentang hukum dosa telah meningkat lagi, dan dengan itu, hukum dosa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Tiba-tiba, S mengubah kiroh primordialnya menjadi hukum dosa murni dan mulai menggambar pola itu dengan kendali yang tepat, seperti mewarnai sebuah lukisan. Dia langsung merasakan kekuatan hukum yang intens dan mendalam memancar dari pintu itu, jauh lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah pintu itu terbangun dari tidurnya. Memang benar seperti ini. S merasa gembira, tetapi juga lebih waspada, sambil terus mengawasi peta takdir langsung.
Dia tidak hanya mengkhawatirkan titik takdir hitam itu, tetapi juga bahaya apapun yang tersembunyi di balik pintu itu. Napas Es melambat saat ia menstabilkan tangannya, kiroh primordialnya mengalir seperti obsidian cair saat ia dengan hati-hati menyelesaikan goresan terakhir pola tersebut. Setiap garis yang ia gambar tampak beresonansi dengan simbol-simbol itu, masing-masing bergetar seolah-olah rantai yang mengikatnya mulai mengendur. Pada saat itu, pukulan terakhir berhasil mengenai sasaran. Pada saat itu juga, ledakan ki jurang yang keji meletus keluar. Itu bukan sekadar ki, melainkan luapan kegilaan, bercampur dengan hukum dosa murni yang korosif. Ia mengalir keluar seperti bendungan yang jebol, menenggelamkan seluruh koridor dalam kabut merah kehitaman. Tekanannya begitu besar sehingga jubah Es berkibar hebat, dan pertahanan hukumnya secara naluriah menyala. Meskipun begitu, kulitnya terasa merinding karena dingin dan panas, sebuah kerusakan mental yang mengerikan. Namun, hukum dosa tampaknya menghalangi korupsi itu, dan malah membuatnya tampak semakin kuat. Dengan susah payah, Es melirik peta takdir langsung dan titik takdir hitam yang sebelumnya berputar di jalur luar, dan tiba-tiba berbelok tajam. Sekarang titik itu bergerak langsung ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Hati Es mencekam, ekspresinya berubah muram. Sialan, aku telah menarik terlalu banyak perhatian. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke pintu, kecemasan terpancar di matanya. Struktur besar itu, yang tadinya dingin dan sunyi, kini bersinar merah tua seperti darah. Ukiran-ukiran singgasana berdenyut seperti jantung yang ganas. Rasa dingin menjalari punggungnya saat tiba-tiba, indera pencuri hukumnya berteriak memberi peringatan seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah. Namun, sebelum Es sempat bereaksi, sebelum dia bisa memanggil jurus pencurinya, atau bahkan mempertimbangkan untuk melarikan diri, sebuah kekuatan hisap yang tak terbayangkan muncul dari pintu tersebut. Ini bukan sekadar fisik, ini menyentuh jiwa. Tubuhnya membeku di tempat seolah terbelenggu oleh rantai tak terlihat, lalu seluruh tubuhnya tersentak ke depan. Touch, Es hampir tidak sempat mengumpat sebelum dia diseret masuk, benar-benar tak berdaya. Namun, Es tidak menggunakan kemampuan penjumlahan balik avatar senja suci karena dia ingin melihat apa yang ada di balik pintu itu, karena peta takdir masih belum mengungkapkan bahaya apapun di baliknya. Setelah mengambil keputusan ini, tidak ada waktu untuk melawan, tidak ada waktu untuk mengaktifkan simbol pencuri. Daya hisap menelannya sepenuhnya, dan sosoknya menjadi buram, lalu menghilang. Namun, bukan hanya Es yang menghilang, pintunya pun ikut lenyap. Gerbang penyegelan tingkat 9 yang kolosal dan mengerikan yang sebelumnya menjulang di hadapannya, sumber keagungan yang menyesatkan, telah lenyap, terhapus seolah-olah tidak pernah ada. Hanya kabut merah tua yang masih menyelimuti terowongan yang mengisyaratkan bahwa sesuatu yang monumental baru saja terjadi. Sejenak, keheningan menyelimuti sebelum tiba-tiba. ROOOOAARRRR. Raungan mengerikan memecah keheningan, bergema seperti guntur di dalam tambang. Itu adalah jeritan sesuatu yang kuno, ganas, dan tak terbatas. Dinding-dinding bergetar hebat, puing-puing berjatuhan. Namun itu hanyalah permulaan, karena dari setiap arah, lebih dalam di terowongan yang berliku-liku, raungan yang lebih menakutkan terdengar sebagai balasan. Satu demi satu, puluhan, ratusan, seluruh tambang bergetar seolah-olah sarang penguasa abisal dan bahkan penguasa tingkat tinggi telah dihantam oleh kobaran amarah. Para makhluk buas jurang yang telah rusak itu menjadi gila. Pada hari itu, tambang pertapa hitam yang terkenal kejam, yang dulunya merupakan jantung kemakmuran kota, berubah menjadi jurang neraka. Binatang buas dari jurang mengamuk, meraung dengan amarah yang tak terkendali. Tanah pun bergetar saat mereka mencabik-cabik segala sesuatu yang ada di jalan mereka. Kota pertapa hitam di atas, yang angkuh dan acuh tak acuh dalam kekejamannya, diliputi kekacauan. Para pedagang dan kultivator sama-sama menatap dengan kaget saat tanah bergetar dan raungan buas bergema seperti guntur dari bawah. Belum ada yang mengetahui kebenarannya, bahwa seorang pencuri telah lenyap ke dalam jurang merah yang mengerikan, menyeret bersamanya segel yang telah mengikat kedalaman jurang itu selama berabad-abad. Namun semua orang akan segera mengetahui bahwa tambang pertapa hitam telah bangkit, dan bersamanya, bencana yang tak terbayangkan.
Bab 1512, Panahan Orbital Galaksi. Di bawah naungan kegelapan, Mirage Shadow dengan sabar menunggu Nomad yang masuk ke dalam tambang pertapa hitam lebih dari 50 jam yang lalu, ketika tiba-tiba ROOOOAARRRR. Raungan mengerikan memecah keheningan, bergema seperti guntur di dalam tambang, dan ekspresi Mirage Shadow langsung berubah, karena dia bisa merasakan jejak samar tekanan spiritual dari alam penguasa agung abisal. Apa yang terjadi? Mirage Shadow menjadi sedikit cemas karena, menurut catatan yang diberikan oleh kota pertapa hitam, seharusnya tidak ada penguasa agung abisal yang hadir di tambang pertapa hitam. Namun sebelum dia sempat memahami perkembangan baru ini, raungan mengerikan yang dipenuhi kegilaan bergema di seluruh tambang sebelum tanah mulai bergetar saat momentum spiritual yang menakutkan menyembur keluar. Mirage Shadow akhirnya terkejut saat jantungnya berdebar kencang, karena dia merasakan tekanan spiritual dari penguasa agung abisal jauh lebih kuat daripada tekanan samar sebelumnya, dan mereka tampak seperti telah menjadi gila, seolah-olah sesuatu telah memprovokasi mereka. Jika ini terjadi di waktu lain, dia pasti akan bereaksi dengan tenang, tetapi saat ini, yang dipikirkannya hanyalah keselamatan Nomad, karena dia sangat penting bagi Duchess yang menakutkan, dan jika sesuatu terjadi padanya, tuannya mungkin akan mendapat masalah dengan mereka. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan misi Raja Abisal yang terhormat untuk tuan muda itu? Mirage Shadow hanya bisa memikirkan alasan ini dan mulai percaya bahwa ada sesuatu di tambang pertapa hitam yang bahkan luput dari pengetahuan dan deteksi Duchess yang menakutkan. Lalu, haruskah aku ikut campur? Namun, jika tuan muda itu mau, dia bisa saja menghancurkan jimat itu, yang berarti jimat itu seharusnya berada di bawah kendalinya, kan? Mirage Shadow berada dalam dilema besar karena dia tidak yakin apakah dia harus ikut campur dalam hal ini. Karena jika ini adalah sesuatu yang dipercayakan Raja Abisal kepada Nomad, maka mungkin itu adalah sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Namun, merasakan amukan binatang jurang dan kegilaan mereka yang semakin meningkat, Mirage Shadow merasa tidak nyaman. Aku harus memberitahu Duchess yang menakutkan itu dulu. Mirage Shadow dengan cepat mengeluarkan jimat komunikasi dan merekam semuanya sebelum mengirimkannya kembali. Pada saat yang sama, dia menahan keinginannya untuk bergegas masuk ke dalam tambang, dan saat ini, dia tidak yakin bisa menghadapi semua penguasa agung abisal yang tidak dikenal itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di bawah bulan-bulan surgawi yang menggantung di atas, cahaya merah darah mereka menerangi lapangan sunyi yang diselimuti tekanan yang mampu menghancurkan hati bahkan para penguasa jurang. Di tengah hamparan tanah yang luas itu berdiri seorang wanita tinggi dan menakjubkan yang dibalut kerudung halus, sosoknya tegak lurus seperti pilar ilahi. Sebuah busur obsidian panjang, yang tampak diukir dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip tak terhitung jumlahnya, berada di tangannya yang halus, talinya terbuat dari bahan yang tak terdefinisi yang berkilauan dengan galaksi-galaksi samar. Dia benar-benar diam, tetapi kehadirannya terasa seperti hukum kuno yang menjelma menjadi daging. Tiba-tiba, huosh, dari tepi lapangan, sebuah bayangan muncul. Bayangan itu tak berbentuk, seperti hantu yang ditempa dari Ki Jurang murni, namun auranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan tekanan spiritual yang hampir mencapai level penguasa jurang. Saat sosok ini muncul, gelombang energi mengerikan terbentang, niat pedang yang lebih tajam dari gunung, niat tombak yang seberat bintang jatuh, pecahan hukum petir, api, dan pembusukan, semuanya berkumpul pada wanita berkerudung itu dengan satu tujuan tunggal, memusnahkan. Bumi bergetar saat langit berguncang. Aura pembunuh itu begitu pekat sehingga mendistorsi ruang itu sendiri, setiap serangan mampu melenyapkan seorang Abyssal Lord bintang 1 dengan mudah. Namun tatapan wanita itu tidak goyah. Dia tidak memanggil perisai. Dia tidak menghindar, dia bahkan tidak melakukan serangan balik. Namun, pada saat itu, jari-jari rampingnya menyentuh tali busur, tuang, dan dalam sekejap, dunia seolah berubah saat riak menyebar. Itu bukanlah Ki Jurang Maut atau niat membunuh, melainkan niat orbit, dan itu berada pada tingkat kemahiran yang sangat tinggi serta diresapi dengan setidaknya 3 kemampuan mistik. Tidak hanya itu, saat dia menggunakan niat orbit, hukum ruang angkasa yang dahsyat tiba-tiba tampak bergejolak atas perintahnya,
seolah-olah ruang angkasa itu sendiri membengkok dan melengkung di sekelilingnya, seperti bintang-bintang yang tak terlihat mulai bergerak sesuai kehendaknya. Dunia melambat, ledakan jurang yang tak terhitung jumlahnya, niat senjata, dan pecahan hukum membeku di udara, terhenti seolah terperangkap dalam tarikan gravitasi yang tak terlihat. Kerudungnya berkibar, memperlihatkan mata ungu seperti iblis yang lebih dingin dari kehampaan, tanpa ampun dan acuh tak acuh. Pada saat itu juga, tali busur ditarik sepenuhnya, dan dari distorsi ruang itu sendiri, sebuah anak panah terbentuk. Batangnya terbuat dari cahaya bintang, tetapi ujungnya menyala seperti matahari hitam yang runtuh. Kehadirannya saja sudah melahap jurang di sekitarnya, tidak menyisakan apapun kecuali keheningan yang lebih dalam dari kematian, dan setelah itu, dia terbebas. Set, anak panah itu tidak terbang sebagai satu kesatuan. Ia langsung terpecah menjadi jutaan garis cahaya bintang hitam, melengkung dan berliku dengan presisi sempurna, seolah-olah seluruh medan perang telah menjadi orbit surgawinya. Setiap niat, setiap serangan dahsyat, setiap jejak ki musuh, semuanya terseret ke dalam lintasannya, hancur menjadi ketiadaan, terhapus tanpa meninggalkan debu pun sebagai bukti keberadaannya. Bayangan itu menjerit, lolongan keputusasaan tanpa suara, sebelum wujudnya lenyap sepenuhnya, terhapus dari ingatan. Ladang itu kembali sunyi, seolah-olah tak ada yang pernah berani melawannya. Wanita berkerudung itu menurunkan busurnya perlahan, matanya masih kosong tanpa ekspresi, seolah-olah sesuatu yang sepele, namun luapan emosi dengan cepat menggantikan sikap acuh tak acuhnya. Dengan nada genit, dia memanggilnya seperti seorang gadis kecil yang ingin dipuji. Tuan, saya tidak berbohong kepada Anda, panahan orbital galaksi saya sudah mencapai level 5. Tiba-tiba, Duchess menakutkan yang cantik dengan pesona kerajaannya muncul di hadapan wanita berkerudung itu, yang tentu saja adalah Eva. Namun, pada saat itu, mata Dread Duchess dipenuhi dengan kekaguman, kepuasan, dan sedikit melankolis saat dia menatap Eva. Hahaha, jangan salahkan tuanmu karena meragukannya. Lagi pula, hanya penjaga abisal yang bisa mencapai level kelima pemanah orbital galaksi. Namun, kau melanggar aturan ini dengan mencapainya di alam Grandmaster abisal. Yah, kurasa tak lama lagi kau akan mencapai level ke-7, sama seperti gurumu, dan kemungkinan besar akan melampauiku dengan mencapai level ke-8 dan terakhir yang legendaris dari panahan orbital galaksi dan mempelajari panah Raja Galaksi. Duchess yang menakutkan tidak ragu-ragu dalam pujiannya karena ia dipenuhi rasa puas. Tentu saja, aku akan mencapainya. Panahan orbital galaksi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teknik yang kubeli dari toko rumah setelah menghabiskan setengah dari kekayaanku. Aku masih tidak mengerti mengapa aku harus menyelesaikan misi untuk membuka item ini, hanya untuk bisa membelinya setelahnya. Aku akan mengeluh pada es lain kali aku bertemu dengannya. Pikir Eva dengan rasa jijik yang tersembunyi, namun hatinya masih terasa sakit setiap kali dia memikirkan pembelian terakhirnya. Meskipun demikian, dia hanya menunjukkan senyum hormat dan rendah hati serta bertingkah seperti anak kecil di depan Dread Duchess sambil tetap memikirkan cara untuk menyingkirkannya agar dia bisa menghubungi Es, karena Dread Duchess tampaknya tidak berniat meninggalkannya sendirian sebelum mereka pergi ke Evernith Sanctuary. Namun, pada saat ini, Eva tiba-tiba menyadari perubahan ruang di sekitar mereka, dan setelah itu, seutas benang hitam halus dari ki jurang yang dalam melesat keluar dan langsung mencapai Duchess yang menakutkan. Duchess yang menakutkan, setelah sesaat terkejut, dengan acuh tak acuh menangkap tali itu dan mematahkannya di depan Eva, tanpa berniat menyembunyikan hal-hal ini darinya karena Eva adalah penerusnya. Sesaat kemudian, suara Mirage Shadow yang mendesak terdengar lantang, "Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi pada kota pertapa hitam. Dan saya rasa Tuan Muda Nomad sedang dalam masalah." Ekspresi acuh tak acuh Duchess langsung berubah serius, sementara Eva, di sisi lain, memiliki tatapan aneh di mata iblisnya karena dia tahu Nomad adalah Es. Bab 1513, Pengadilan Dosa. 1. Pada saat itu, tubuh Es diseret tanpa ampun sambil diselimuti oleh daya tarik, seolah-olah dia diseret menembus jurang. Lebih jauh lagi, Es langsung menyadari sesuatu yang aneh dan ekspresinya menjadi muram. Mengapa aku tidak merasakan jejak ruang atau waktu?
Bukankah ini teleportasi? Tidak, tempat ini sepertinya lebih dalam dari ruang angkasa, seolah-olah tanpa arah, tanpa batas. S membuat penilaiannya melalui indera-inderanya, yang diasah oleh banyak hukum yang mendalam, terutama dengan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, yang membuatnya percaya bahwa ini bukanlah teleportasi. Tidak ada celah yang tercipta, tidak ada jangkar lokasi yang dijembatani. Sebaliknya, seolah-olah dia telah dicabut dari realitas itu sendiri dan dilemparkan ke dalam arus yang berada di bawah angkasa. Lebih jauh lagi, S terkejut ketika mendapati dirinya jatuh, dan kemudian terus jatuh, penurunan itu tak berujung. Jurang hitam itu menelan semua cahaya, dan keberadaannya sendiri terasa seolah-olah sedang terurai helai demi helai. S pasti akan panik seperti orang waras lainnya, jika bukan karena tali perak tipis yang mengikatnya ke avatarnya. Koneksi rapuh itu adalah penyelamat hidupnya, satu-satunya jaminan dan bukti bahwa dia tidak lenyap begitu saja atau berada di bawah ilusi yang mendalam. Belum lagi sistemnya juga sudah ada di sana. Namun, rasa gelisah tetap menghantuinya. Setelah beberapa waktu berlalu, S mencoba melawan, mengalirkan ki roh primordialnya dan memanggil benang tipis hukum ruang di dalam dunia batinnya. Namun, saat ia melawan gaya tarik itu, energinya runtuh seperti kertas diterjang badai. Fondasinya terlalu lemah, hukum ruangnya terlalu belum matang. Satu-satunya alasan pikirannya belum hancur adalah hukum dosa yang sempurna, yang berdiri di antara dia dan gelombang dosa yang merusak yang meresap ke sekitarnya. Lebih jauh lagi, Ordo Kegelapan saja sudah cukup untuk merangkul korupsi, melindunginya, bahkan mampu melahapnya, namun Ordo itu tidak bisa berbuat apa-apa melawan daya hisap yang mengikat keberadaannya karena dia terlalu lemah. Waktu tidak memiliki arti di sini. Bisa saja beberapa saat, bisa saja berabad-abad. Saat S mulai merasa frustrasi, tiba-tiba ia merasakan sesuatu, sebuah sensasi aneh menghantamnya. Namun, itu bukanlah serangan atau korupsi, melainkan sebuah indera atau persepsi. Seolah-olah kesadaran yang tak terduga telah mengarahkan pandangannya padanya, menyapu jiwanya seperti ombak laut yang menghantam kerikil. Jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya bergidik hebat. Dia tidak bisa mengukur skala kesadaran itu, dia hanya tahu bahwa dibandingkan dengan itu, dia lebih kecil dari debu, yang merupakan perasaan sebenarnya. Namun, sebelum dia sempat menarik napas, sebuah suara menggelegar melintasi jurang. Jauh namun dekat, kuno namun bergema, suku katanya berkumandang dalam bahasa yang asing. Namun, S mengerti, bukan karena suaranya, tetapi karena bahasa dewa-dewa kuno. Pengadilan dosa akan segera dimulai. Mata S membelalak, ujian, dosa. Tepat pada saat itu, sebelum dia sempat memikirkannya, jurang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan gaya tarik itu lenyap. Kekosongan hitam yang menyesakkan itu terkelupas seperti sutra yang robek. Di tempatnya terbentang dataran luas, seolah membentang hingga tak terbatas. Di atas tak ada langit, di bawah tak ada bumi, namun tanahnya berkilauan seperti kristal gelap, memantulkan jejak samar cahaya merah tua. Di sekelilingnya, 7 pilar menjulang tinggi ke langit, masing-masing setinggi gunung, permukaannya bersinar samar-samar dengan kekuatan. Yang satu berwarna merah tua, dengan lambang berupa nyala api yang meliuk. Yang lain berwarna emas, dengan lambang berupa mulut yang selalu lapar. Yang ketiga, zamrud, dengan lambang berbentuk ular yang melingkar tanpa henti. Yang keempat, ungu, memiliki lambang berupa mahkota bergerigi. Yang kelima, safir, dengan lambang berupa topeng yang menangis. Yang keenam, abu-abu, dengan lambang berupa sepasang cakar yang mencengkeram. Dan akhirnya, yang ketujuh, merah muda merah tua dengan lambang seperti wajah iblis. Setiap simbol berdenyut samar, membawa tekanan yang begitu besar sehingga S secara naluriah menegang. Dia merasakan, bukan mengetahui, bahwa ini bukanlah tanda biasa. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya saat matanya membelalak. Ini adalah warisan hukum. S sebelumnya telah melihat warisan hukum di dalam sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama, dan tempat ini juga memiliki sentuhan serupa, namun tampaknya lebih kuat daripada warisan hukum sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama.
Dan dengan perasaan familiar yang diberikan oleh simbol-simbol itu padaku, dan apa yang diumumkan suara tadi, itu mungkin 7 hukum dosa yang membentuk hukum dosa. Pikir S dengan sedikit kegembiraan, jadi kesinilah lokasi takdir emas membawaku. Petik 1. S kini tahu bahwa ini bukanlah jebakan yang bisa dianggap enteng. Ini adalah lahan warisan kuno untuk sebuah peninggalan hukum. Pada saat itu, keheningan terpecah ketika suara kuno itu kembali menggema di seluruh dataran. Selesaikan setiap ujian dosa untuk mendapatkan hak bergabung dengan kultus kejahatan merah tua, dan mewarisi hukum leluhur rantai profan. Namun, jika gagal, kamu akan menyerahkan nyawamu, dan dosa-dosamu. Jantung S berdebar kencang saat dia bergumam, sekte kejahatan merah tua, dan leluhur rantai terkutuk. Pada saat itu juga, S menyadari bahwa dia telah tersandung ke wilayah warisan langsung dari seorang tokoh kuat yang pernah menguasai hukum dosa. Mungkinkah itu seseorang yang berada di atas tingkat kenaikan? Seorang ahli transenden sejati. Memikirkan hal itu saja sudah membuat S sangat bersemangat, karena dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh seorang ahli transenden. Namun, dia tahu bahwa di atas sana terdapat surga fana kenaikan dan jurang jiwa yang mengembara. Pada saat itu, tepat ketika suara itu menghilang, ketujuh pilar itu berdenyut serempak. Ukiran-ukiran di pilar itu menyala, masing-masing berirama, seperti detak jantung. Tanah di bawahnya bergetar, dan S tak kuasa menahan rasa takjub meskipun dalam bahaya. Aku tak pernah menyangka, gumamnya, matanya memantulkan 7 cahaya, bahwa tambang pertapa hitam bisa mengarah ke tempat ini. S mengepalkan tinjunya, tekad membara di tengah bayang-bayang samar ketakutannya, dan di bawah matanya yang tercengang, ketujuh simbol itu mulai bergerak, masing-masing berkedip semakin terang, seolah-olah haus akan penantangnya untuk melangkah maju. Bab 1514, Pengadilan Dosa. 2. Tatapan S menyapu ketujuh pilar itu, masing-masing bersinar dengan keagungan yang menakutkan. Tak seorang pun lebih lemah, dan tak seorang pun tampak berbelas kasih. Masing-masing memancarkan kekuatan hukum yang mendalam, dan dia tahu bahwa tidak peduli mana yang dia pilih, tampaknya tidak ada cobaan yang mudah, atau dosa yang lemah, seperti yang sebelumnya dia yakini. Namun, dia tahu, inilah tujuan kedatangannya, dan untuk mencuri dari surga, dia harus berani. Mari kita mulai. Matanya menyipit, dengan yang itu. Sosoknya menjadi buram, dan ketika dia berhenti, dia berdiri di depan pilar abu-abu, ukiran cakar yang mencengkeram di pilar itu tampak berdenyut samar. Tidak, itu bukan yang benar. Langkahnya malah membawanya ke pilar safir, yang diukir dengan simbol topeng yang menangis. Tapi sekali lagi, dia ragu-ragu. Akhirnya, seolah didorong oleh naluri, dia berhenti di depan pilar zamrud, dengan ukiran ular melingkar di sisinya. Cahayanya redup, lambat, hampir lesu, namun sangat menakutkan dan mendalam. Akhirnya, dia mengulurkan tangan, dan saat S meletakkan telapak tangannya di atasnya. Ledakan, suatu kekuatan dahsyat menghantamnya, bukan fisik tetapi spiritual. Jiwanya bergetar hebat, keberadaannya tertekan seolah-olah ia terkubur di bawah beban gunung-gunung yang tak berujung. Napasnya tercekat di dadanya, anggota tubuhnya terasa sangat berat, setiap pikiran terasa seperti menyeret seperti rantai berkarat. Tepat pada saat itu, bisikan gelap merayap menembus kegelapan. Mengapa berjuang, ketika kehancuran menanti semua orang? Mengapa harus bergerak, padahal diam lebih mudah? Mengapa harus bertarung, padahal menyerah adalah kebahagiaan? Suara itu bergema seperti hukum itu sendiri, meresap ke setiap sudut pikirannya. Itu bukanlah godaan dalam bentuk nafsu atau keserakahan, melainkan inersia yang mencekik, kekuatan untuk membuatnya berhenti, untuk membuatnya tidak melakukan apapun selamanya. Dengan demikian, pilar itu lenyap. Dunia di sekitar S menjadi gelap. Kemudian, perlahan, dunia itu membangun kembali dirinya menjadi alam asing yang aneh. Dia berdiri di tanah tandus yang mati. Udara terasa pengap, tak bergerak. Tanah berwarna abu-abu dan retak, namun tak ada embusan angin yang berhembus, dan tak ada suara yang bergema. Itu adalah dunia yang sunyi, dan di atasnya menjulang rantai-rantai kolosal yang tergantung dari langit yang tak terlihat, bebannya menekan tanpa henti.
Pada saat itu, hukum dosa kembali bereaksi, dan Es kembali sadar, dan dia menyadari saat itu, ini adalah dosa kemalasan. Yang berarti ini adalah ujian kemalasan. Setelah menyadari asal-usul tempat ini, Es merasa sedikit lega, namun dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan mencoba menggunakan indera pencurinya, tetapi dia terkejut mendapati bahwa dia tidak bisa, dan pada saat itu, sebuah kesadaran aneh menghantamnya. Status. Panggil Es, dan antarmuka statusnya terbuka di hadapannya sebelum dia menghela napas lega, tetapi ekspresinya tetap berubah serius. Aku pernah berpikir ilusi seperti itu di Union. Namun, karena sistemnya bisa dipanggil, bukan berarti tempat ini mampu menekan kemampuan primordialku, yang membuat asal-usulnya sangat kuat. Es dengan cepat mencoba merasakan hukum-hukum lainnya dan menghela napas lega karena dia bisa merasakan semuanya. Namun, kemudian ekspresinya berubah aneh, aku secara alami dapat merasakan semua hukumku, tetapi aku sepertinya tidak dapat memanggilnya seolah-olah mereka telah tertidur, kecuali ordo kegelapanku, seberapa kuatkah leluhur rantai profan itu. Es merasa cemas sekaligus gembira karena warisan hukum ini tampak sangat kuat, dan dia menginginkannya lebih dari sebelumnya. Jadi, dia tahu dia harus fokus dan mengambil langkah maju. Seketika itu, tanah tandus berwarna abu-abu itu bergeser. Tanah bergelombang seperti aspal, melilit pergelangan kakinya, mencoba menempelkannya di tempat, membuat Es terkejut. Dia langsung mendongak dan melihat bahwa rantai-rantai itu seolah melepaskan tekanan yang sangat kuat begitu dia melangkah, dan ekspresinya menjadi muram. Apakah ini ujian kemalasan? Es menyipitkan matanya sebelum melangkah lagi, karena tekanan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukuman surgawi. Namun, itu hanyalah permulaan. Saat dia melangkah maju, tekanan tampaknya meningkat tanpa batas, dan segera mencapai tingkat hukuman surgawi. Es akhirnya menjadi serius, karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan seperti itu, tetapi itu masih belum cukup untuk menghentikannya, terutama dengan fisik universalnya. Namun sekali lagi, optimismenya tidak berlangsung lama, karena setelah sekitar 1000 langkah, tekanan yang dirasakannya tampaknya mencapai tingkat hukuman hukum surgawi. Saat ia melanjutkan perjalanannya, untuk pertama kalinya dalam perjalanan kultivasinya, ia merasakan tubuhnya sangat berat di bawah tekanan hukum rantai itu, dan itu bukan karena hukuman surgawi. Pada saat itu, Es akhirnya menyadari bahwa meskipun dia mampu menahan tekanan dari raja-raja kenaikan, keberadaan yang melampaui keadaan kenaikan mungkin akan menghancurkannya seperti semut. Namun Es tetap tidak berhenti karena ia merasa itu bertentangan dengan harga dirinya untuk menyerah pada warisan hukum dari sisa-sisa masa lalu yang mungkin bahkan sudah tidak hidup lagi. Dia adalah pencuri surga. Pada saat itu, dia menggeram, berusaha keras menahan tekanan karena Es benar-benar berjuang dengan ekspresi tak percaya yang terpancar di wajahnya. Setiap gerakan terasa seperti menyeret mayatnya sendiri saat ini. Tepat pada saat itu, bisikan aneh itu kembali. Beristirahatlah, tunggulah, segala sesuatu akan lenyap. Perjuangan hanya mempercepat hal yang tak terhindarkan. Pada saat itu, Es merasa kelopak matanya menjadi berat dan pikirannya yang biasanya tajam menjadi kabur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tekadnya yang teguh mulai melemah. Tidak, Es menggigit lidahnya, kembali sadar. Namun, dia tidak lagi sombong atau percaya diri karena ujian ini tampaknya merupakan ujian nyata yang tidak dapat dia atasi dengan karakteristiknya yang luar biasa. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti itu, jadi dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah sendiri. Betapa besar perubahannya sejak hari itu, ia menegur surga dengan sadar bahwa itu adalah ketidakmampuannya sendiri, dan menyalahkan surga atas segalanya hanyalah cara manusia untuk bersembunyi di balik rasa tidak aman mereka sendiri. Namun pada hari itu ia menguasai sistem tersebut, dan semuanya berubah. Entah mengapa, saat ini Es terus teringat akan hari itu, seolah-olah semua rasa tidak amannya kembali, menyerbu di bawah tekanan rantai-rantai aneh itu. Pada saat itu, dia menggertakkan giginya dan bergumam, ini bukan, aku. Seolah menanggapi kehendaknya, ordo kegelapan berkobar samar-samar, tetapi tidak mampu menghilangkan beban tersebut. Hukum dosa melindungi jiwanya dari kerusakan,
ya, tetapi ini bukanlah kerusakan. Ini adalah negasi. Ini adalah esensi murni dari kemalasan, kekuatan untuk menghapus dorongan, untuk menghentikan ambisi, untuk menenggelamkan kemauan dalam keheningan. Bab 1515, Pengadilan Dosa. 3. Pada saat itu, napas Es tersengal-sengal, tetapi dia memaksa jiwanya untuk mengalirkan ki roh primordial. Setiap siklus terasa seperti mendaki gunung timah, tetapi perlahan, dengan lemah, dia berhasil melewatinya. Selanjutnya, seolah menanggapi kemauannya yang teguh, tiba-tiba, rantai di atasnya berkedip-kedip dalam cahaya mistis dan setelah itu, 3 simbol mendalam muncul di benaknya. Es terkejut dengan kejadian tak terduga ini, karena dia tahu bahwa simbol-simbol itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, salah satu dari mereka tampak sangat familiar karena tekanan di pikirannya sepertinya telah sedikit berkurang. Saat pikirannya sedikit jernih, perubahan yang teliti terjadi dalam dirinya ketika dia merasakan makna dari simbol-simbol itu beresonansi dengan hukum dosa jahat. Itulah kemampuan mistik dari hukum kemalasan. Es langsung mengerti, karena dia telah memahami salah satu kemampuan mistik dari 7 hukum dosa. Salah satu simbol tersebut adalah kemampuan mistik pertama dari hukum kemalasan yang ia pahami. Jadi, kemampuan ini disebut belenggu keheningan. Setelah fokus, semuanya menjadi jelas saat ia memperoleh lebih banyak wawasan tentang belenggu keheningan. Kekuatan ini dapat menghentikan momentum, membekukan gerakan bukan dengan ruang, tetapi dengan kemalasan. Kemampuan kedua disebut kantuk jiwa, yang dapat menimbulkan kelesuan, menyeret jiwa ke dalam keheningan dan kesunyian. Dan akhirnya, kemampuan mistik ketiga, istirahat abadi, yang menanamkan keheningan yang melahap dan menghapus vitalitas serta kekuatan hingga tidak ada yang tersisa selain pembusukan. Mata Es bersinar terang karena dia tidak menyangka akan memahami semua kemampuan mistik hukum kemalasan dengan cara ini, apalagi ketiga kemampuan itu sangat mengerikan. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa hukum dosa jahat telah menjadi lebih kuat dan sempurna. Itu adalah fenomena aneh yang belum pernah Es temui sebelumnya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa, meskipun memahami hukum yang begitu ampuh, masih ada begitu banyak langkah rumit untuk mencapai penguasaan penuh atasnya. Terlebih lagi, saat dia memahami kemampuan tersebut, tekanan aneh yang menimpanya mulai berkurang, dan Es tiba-tiba mendapatkan wawasan tentang bagaimana mengatasi cobaan yang aneh namun menakutkan ini. Namun, menyadari perubahan dalam dirinya, dan tanpa memberinya kesempatan lebih untuk berpikir, persidangan tiba-tiba berubah. Dari tanah yang retak, muncul sosok-sosok, binatang-binatang bayangan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dipenuhi niat membunuh. Namun begitu mereka mendekat, mereka melambat. Tubuh mereka terseret seperti patung di lumpur, cakar mereka hampir tidak terangkat, serangan mereka jatuh dengan lambat. Itu bukanlah kelemahan mereka, itu adalah hukum tempat ini. Kemalasan mengikat segalanya. Pada saat itu, Es mengerti, jika aku ingin bertahan hidup, aku harus menguasai kemampuan yang diberikan. Apakah itu tujuan dari ujian ini? Untuk mengatasi kemalasan dalam diri sendiri dan kemudian menggunakannya sebagai alat. Es hanya membuat asumsi berdasarkan pengalaman pribadinya, dan untuk mengujinya, dia mengangkat tangannya, dan aura yang mendalam tampaknya beresonansi dengan cobaan itu. Belenggu keheningan, niat hukum yang mendalam mengalir dari telapak tangannya, berubah menjadi untaian hukum zamrud yang melingkar, mengikat bayangan di tengah langkah, membekukan mereka sepenuhnya seolah-olah keberadaan mereka sendiri telah dihentikan. Berhasil, Es sangat gembira, dan tanpa ragu, dengan sedikit usaha, dia mengucapkan mantra, kantuk jiwa. Setelah itu, gelombang menyebar keluar, dan bayangan-bayangan itu runtuh berbondong-bondong, gerakan mereka terhenti seolah-olah mereka memilih untuk tidur. Akhirnya, udara di sekitarnya bergeser lagi, tetapi Es menyadari bahwa kemampuan yang akan dia gunakan ini tampaknya membutuhkan sejumlah besar roh purba. Meskipun ki roh primordialnya sangat kuat, dan dia dapat menggunakannya untuk merapal mantra dan kemampuan mistik yang jauh di atas tingkat kultivasinya saat ini, kemampuan mistik ketiga dari sebuah hukum adalah sesuatu yang hanya dapat dibangkitkan oleh seorang Grand Lord Kuaso Ascension. Namun, Es kini tahu bahwa jika dia ingin menyelesaikan ujian ini, dia harus menggunakannya apapun yang terjadi,
Jadi tanpa ragu-ragu, S mengerahkan seluruh kekuatannya, menyalurkan semua ki roh primordialnya ke dalam kemampuan mistik ini. Sial, ini masih belum cukup. Ekspresi S memucat karena dia merasa masih ada yang kurang, lalu dia memikirkan sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Haruskah aku mencoba menggunakan kekuatan untuk mengimbangi kekurangan ki spiritual? S tahu bahwa Force dan Ki adalah dua konsep yang berbeda dan bukan sesuatu yang bisa digabungkan, dan itu mungkin akan membahayakan dirinya jika dia mencoba melakukannya, tetapi dia juga tahu bahwa Force dapat digunakan seperti Ki untuk memunculkan hukum. Namun, menggunakan hukum bersama dengan kekuatan membuat keduanya sedikit berbeda, jadi jika dia menggunakan Ki dan kekuatan untuk menggunakan kemampuan mistik hukum, dia tidak yakin perubahan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Selain itu, sebuah insting aneh sepenuhnya menentang gagasan ini. Setelah ragu sejenak, S meninggalkan ide tersebut karena ia tidak yakin dengan hasilnya dan tidak ingin mempertaruhkan keselamatannya, terutama di tempat yang begitu berbahaya. Pada saat itu, alih-alih mengambil risiko, S memilih bermain aman dan membeli pil pemulihan Ki dari sistem lalu menelannya. Energi spiritual purba miliknya yang telah habis seketika melonjak seperti gelombang pasang, dan dia menyalurkan semuanya untuk membangkitkan kemampuan terakhir dari hukum kemalasan. Pada saat itu, S terkejut karena kemampuan itu diaktifkan, namun hal itu kembali menguras tenaganya hingga ke tulang. Namun dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya karena dia berteriak, istirahat abadi. Dengan demikian, aura hijau kehitaman menyebar seperti kabut, dan di tempat yang disentuhnya, bayangan-bayangan itu layu. Cakar mereka hancur, wujud mereka membusuk, esensi mereka larut menjadi debu. S menyaksikan kejadian itu dengan terkejut, karena dia tidak menyangka kemampuan mistik ketiga dari sebuah hukum akan begitu menakutkan. Pada saat itu, tanah tandus bergetar, dan rantai-rantai kolosal di atasnya mengerang dan terbelah, jatuh ke dalam kehampaan. S berlutut, terengah-engah. Namun di dalam jiwanya, sesuatu telah berubah. Hukum kemalasan tidak lagi tampak asing dan telah menjadi bagian dari dirinya, terukir dalam hukum dosa itu sendiri. Petik 2. Sekarang aku mengerti, gumam S. Suaranya sedikit serak, kemalasan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan untuk membuat dunia itu sendiri goyah, untuk membuat segalanya menjadi sunyi. Sebuah senjata penolakan. Pada saat itu, suara pengadilan terdengar sekali lagi, hikmat dan tak kenal ampun. Kamu telah melewati ujian kemalasan. 1 dosa, 3 kemampuan. Ingat, 7 dosa melengkapi hukum. Gurun tandus itu lenyap. Bidang kristal kembali. Ketujuh pilar itu masih menjulang tinggi, tetapi sekarang pilar zamrud tampak redup, simbolnya terserap ke dalam jiwa S. S berdiri, napasnya mulai teratur, matanya menyala-nyala. Jadi, begitulah keadaannya. Bibirnya sedikit melengkung saat ia menatap 6 pilar yang masih menyala terang. Untuk melewati tempat ini, aku harus memahami kemampuan mistik dari setiap dosa. Ketujuh-tujuhnya. Bab 1516, Pengadilan Dosa. 4. S tidak terburu-buru untuk menghadapi persidangan dosa lainnya, karena dia kelelahan setelah apa yang terjadi dalam penuntutan kemalasan. Selain itu, S sekarang tahu bahwa ujian-ujian ini semuanya tentang mengatasi dosa dan kemudian memahami kemampuan mistis mereka. Itulah mengapa dia ingin pulih ke kondisi optimal, belum lagi suara itu tidak pernah menetapkan waktu masuk ujian. Namun, tepat pada saat itu, ketika S hendak duduk bersila untuk memulihkan diri, pilar dosa berwarna ungu, yang berkilauan dengan ukiran mahkota bergerigi, tepat di sebelah pilar kemalasan, tiba-tiba berdenyut dan memancarkan cahaya yang cemerlang. S langsung merasakan ada yang tidak beres saat pilar itu tiba-tiba bereaksi, dan cahaya yang kuat menyelimuti tubuhnya yang lelah. Dia diselimuti oleh keagungan yang begitu menyesakkan sehingga hanya dengan melihatnya saja membuat udara di paru-parunya terasa berat. Kurasa aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. S tersenyum kecut karena dia bisa menebak apa yang akan terjadi. Meskipun demikian, dia tidak terlalu frustrasi karena dia dengan cepat meminum pil lain untuk memulihkan ki roh primordialnya saat cahaya ungu di sekitarnya menjadi menyilaukan. Setelah itu, kekuatan dahsyat meledak dari pilar tersebut saat cahaya pilar sepenuhnya menyelimuti tubuh S.
Berbeda dengan kelesuan yang ditanggung Slot, ini adalah kobaran kesombongan yang mencekik, seperti tatapan seorang tiran yang menekan jiwanya. Pikiran Es tiba-tiba dipenuhi dengan khayalan kebesaran. Tepat pada saat itu, sebuah suara samar dan memikat muncul di kedalaman pikirannya, kau berada di atas segalanya. Tak seorang pun setara denganmu. Semua yang lain ada untuk berlutut. Kata-kata itu mencengkeramnya seperti kait, membisikkan kebohongan yang terasa seperti kebenaran, dan kegelapan menelan dataran itu. Pada saat itu, suara dari masa lampau kembali bergema, menggema seperti dekrit penguasa. Kesombongan adalah dosa yang menobatkan diri sebagai Tuhan, menyangkal kekurangan, menolak ketundukan. Itulah dosa yang membutakan raja dan mengubur kerajaan. Hampir seketika, mata Es terbuka lebar, dan hukum dosa bergejolak sebelum pikirannya sedikit jernih. Namun, apa yang dilihatnya mengejutkannya hingga akhir. Kini, ia berdiri di atas singgasana emas, menjulang di atas lautan tak terhitung makhluk tak berwajah yang bersujud. Gunung-gunung harta karun, senjata, dan mahkota yang tak berujung terbentang di kakinya, dan di atas kepalanya tergantung gugusan bintang berbentuk mahkota bercahaya. Dosa kesombongan, tapi ujian macam apa itu? Es sama sekali tidak mengharapkan pemandangan seperti ini, karena itu benar-benar di luar dugaan, terlebih lagi, dia tidak tahu bagaimana dia harus mengatasi hal seperti ini atau memahami apapun darinya. Tepat pada saat itu, kerumunan tanpa wajah tiba-tiba mulai meneriakkan namanya, menyebabkan matanya membelalak saat gelombang pemujaan yang luar biasa melanda dirinya. Terlebih lagi, sebagai seorang pencuri, Es terbiasa hidup dalam kegelapan dan menyembunyikan jati dirinya. Sekarang, melihat pemandangan ini, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun, seiring berlanjutnya pemujaan itu, setiap kata meresap ke dalam tulang Es, dan niat aneh mulai memberinya kekuatan yang memabukkan. Semakin dia mendengarkan dan mengamati pemujaan mereka, semakin kuat jiwanya tumbuh. Namun, setiap gelombang kekuatan membawa serta pengikisan niat. Bisikan di dalam dirinya semakin keras. Mengapa berhenti di surga fana? Raih keilahian, raih keabadian, kaulah satu-satunya. Es hampir tergoda ketika dunia batinnya tiba-tiba bergetar dalam kegelapan, dan ekspresinya yang memabukkan menjadi kaku. Pikirannya kembali jernih saat ia menyadari, ini bukan sekadar godaan, tetapi korupsi kehendak. Jika ia menurutinya, jiwanya akan rusak, diliputi kesombongan tanpa batas yang tidak akan memberi ruang untuk pemahaman. Dosa kesombongan bukan hanya tentang arogansi, tetapi juga tentang dominasi, pendewaan diri, dan kebutaan. Untuk mengatasinya, aku harus menguasai tujuannya tanpa kehilangan diriku sendiri. Selanjutnya, Es tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak, terkejut saat mahkota emas di atasnya menyala. Saat dia sibuk melakukan pemujaan, mahkota itu tiba-tiba turun. Terlebih lagi, yang membuat jantung Es berdebar kencang adalah mahkota itu hampir berada di atas kepalanya, dan masa tanpa wajah itu meraung, mendesaknya untuk menerimanya. Namun, dengan pikiran jernih, Es dapat merasakan korupsi kesombongan yang tak tertahankan dalam mahkota itu. Apakah ini ujian yang sebenarnya? Es menggertakkan giginya dan matanya menjadi dingin. Mahkota ini dipenuhi dengan dosa kesombongan, dan mungkin ini adalah kunci untuk mengatasi ujian ini karena jika kesombongan menobatkan dirinya sebagai dewa, maka mistik sejatinya terletak pada perintah, bukan penyembahan. Aku tidak perlu tunduk pada kesombongan, aku harus menundukkannya padaku. Meskipun Es tidak yakin seberapa benarnya dia membiarkan mahkota itu turun dan membakar jiwanya. Namun ia tak menunggu dan langsung mengaktifkan perlawanan hukum dosa, yang kini lebih kuat setelah ia memahami hukum kemalasan. Ia menenangkan pikirannya, menolak untuk tenggelam dalam khayalan. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena selangkah demi selangkah, ia bergulat dengan derasnya kehendak kesombongan. Setiap saat terasa seperti melawan seluruh dunia yang menuntutnya berlutut di hadapan dirinya sendiri. Perlahan, di tengah penderitaan, Es tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru muncul dalam pikirannya, dan dia tahu dia benar saat dia mulai menggali maknanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, mahkota itu tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang yang dipenuhi dengan maksud yang mendalam, yang seolah-olah mengabaikan seluruh realitas. Pada saat itu,
Dosa kesombongan membuka kemampuan mistiknya di dalam jiwanya, sama seperti hukum kemalasan, saat 3 simbol mistik muncul. Tanpa ragu, S mulai memahami kemampuan mistik tersebut. Yang pertama adalah mahkota kekuasaan, kemampuan mistik yang memberikan penindasan mutlak kepada musuh, memaksa kemauan mereka untuk tunduk atau hancur. Yang kedua disebut mata sang penguasa, yang memberikan daya pengamatan tajam untuk melihat menembus kelemahan, penyamaran, dan bahkan ilusi kesetaraan, menyingkap hierarki. Yang ketiga disebut pembalikan otoritas, yang memungkinkan pengguna untuk membalikkan struktur kekuasaan, merebut dominasi dari yang kuat dan memaksakannya pada yang lemah. Namun, saat S memahami setiap kemampuan mistik tersebut, lautan para pemuja berubah, bergeser dari kepatuhan tanpa wajah menjadi pemberontakan yang kacau. Selain itu, mahkota emas di kepalanya retak, menjadi bergerigi, seolah ingin menghancurkannya di bawah bebannya. Bab 1517, Pengadilan Dosa. 5. Tepat pada saat itu, mata S bersinar perak dan ungu, dipenuhi dengan kebenaran mistik barunya. Dia mengangkat tangannya, dan mahkota kekuasaan muncul di atasnya, meredam gelombang dahsyat menjadi ketenangan. Pemberontakan mereka terhenti di tengah teriakan. Dengan mata sang penguasa, ia menembus ilusi tak berujung dari mahkota emas itu, mengenalinya sebagai apa adanya, sebuah penjara pemujaan diri, bukan penguasaan sejati. Namun, S belum selesai, karena dia menggunakan trik yang sama lagi. Dengan sejumlah besar ki roh purba, dia akhirnya menggunakan pembalikan otoritas, merebut otoritas dari persidangan itu sendiri dan mengembalikan beban kesombongan ke mahkota emas. Keilahian palsu itu retak, hancur berkeping-keping, dan meledak menjadi serpihan cahaya, dan sesaat kemudian, semuanya berakhir. Pada saat itu, S mendapati dirinya sekali lagi berada di dataran obsidian di depan 7 pilar. Aura mendalam di sekitarnya langsung menghilang saat dadanya naik turun, jiwanya terbakar karena usaha keras, tetapi 3 kemampuan mistik kesombongan kini menyala di dalam dirinya seperti bintang-bintang baru. Dia menyeka keringat dari dahinya, bergumam dengan kesadaran yang suram, jadi itu benar. Setiap ujian dosa tidak hanya memaksa pemahaman, tetapi juga penguasaan 3 kemampuan mistik. 7 dosa, artinya, 21 kebenaran mistik. Hanya dengan menanggung semuanya aku dapat merebut warisan leluhur rantai profan. Namun, saat ini, S tiba-tiba merasa sangat gembira karena ia mendapatkan sesuatu tambahan dari kedua ujian ini. Aku tidak pernah menyangka kemampuan mistik dapat digunakan dengan cara ini, dan dalam urutan seperti ini. Terutama kemampuan mistik dari hukum unik ini, benar-benar berbeda dari kemampuan mistik hukum senjata. Saat napas S yang gemetar mulai tenang, pilar merah itu menyala. Lambangnya yang menyala-nyala, nyala api yang berpilin yang seolah membakar kehampaan sekalipun, berdenyut hebat, hampir tak sabar, seolah mengejek keinginannya untuk beristirahat. Seluruh dataran obsidian bergetar, dan udara itu sendiri menyala dalam kobaran api merah darah. Pada saat itu, S meringis. Sepertinya aku tidak bisa memilih lagi. Sebelum ia sempat bersiap, cahaya berapi-api itu menelannya, membakar langsung menembus pertahanan jiwanya. Itu bukan panas, itu amarah. Amarah mentah, mendidih, dan kuno yang tidak peduli dengan akal sehat maupun pengendalian diri. Sesaat kemudian, jurang itu lenyap, dan suara kuno itu menggelegar sekali lagi. Kemarahan adalah dosa yang lahir dari harga diri yang terluka, rasa takut yang terpendam, dan kehendak yang tak terkendali. Ia adalah kobaran api yang menghancurkan baik tiran maupun korban. Hadapi itu, atau binasa. Saat kata-kata itu memudar, dunia terbentuk kembali di sekitar S. Saat ini, dia berdiri di tengah medan perang kolosal di bawah langit yang berlumuran darah. Mayat-mayat tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, iblis, manusia, binatang buas, semuanya menggeliat kesakitan. Bumi bergetar, sungai-sungai darah cair mengalir deras, dan di kejauhan, menara-menara api meraung seperti dewa-dewa yang murka. Namun di tengah kekacauan ini berdiri satu sosok, cerminan sempurna dari S sendiri, tetapi menyala dengan api merah menyala dan mata seperti matahari yang meleleh. S terkejut ketika melihat bayangannya yang sempurna, tetapi ia dipenuhi dengan sesuatu yang asing. Namun pada saat yang sama,
S merasa akrab dengan amarah yang termanifestasi itu. Apa ini? Gumam S dengan muram. Namun itu baru permulaan, karena tiba-tiba, klon itu tersenyum kejam tepat ke arah S. Aku adalah apa yang kau sembunyikan di balik alasan, kemarahan pengkhianatan, amarah yang kau telan, badai yang kau ingkari. Aku adalah setiap jeritan yang kau kubur dalam keheningan. S terkejut, tetapi tanpa peringatan, klon itu melancarkan serangan. Ruang angkasa terlipat dan hancur saat urat S melesat menembus jarak. Sebuah pukulan seperti bintang yang meledak menghantam pertahanan S. Serangan itu sangat cepat dan penuh dengan kekuatan dahsyat, dan S langsung mencoba menghindar, tetapi itu tidak cukup, jadi dia dengan cepat menggunakan sebagian ki roh purba yang telah dipulihkannya untuk bertahan. Ledakan. Serangan itu mengenai sasaran, dan dampaknya membuat S terguling di tanah, darah mengalir dari bibirnya, dan matanya dipenuhi ketersenjingan. Dia bisa merasakan jiwanya bergetar di bawah niat membunuh murni yang tertanam dalam serangan itu, mentah, primitif, dan tak terbatas. Sial, jadi ini masalah fisik dan mental sekaligus. Sebuah kesadaran menghantamnya saat itu. Namun itu hanyalah permulaan, karena setiap tarikan napas yang diambilnya, lingkungan sekitarnya memprovokasinya. Ia mendengar bisikan, wajah setiap musuh yang pernah dihadapinya, setiap penghinaan, setiap kegagalan. Setiap bisikan mengipasi percikan amarah di hatinya. Kau telah mencuri, membunuh, menipu. Suara-suara itu mendesis. Namun kau masih menahan diri. Kau menyebut dirimu pencuri surga tetapi takut akan kekuatanmu sendiri. S menggertakkan giginya, jantungnya berdebar kencang saat amarahnya meluap tak terkendali. Masih menahan diri. Ejek urat S sebelum melancarkan serangan lain, dan kali ini, serangan itu datang dari segala arah dalam bentuk amukan api yang membara. Tanpa ragu, S menelan pil lain dan menggunakan hukum kehancuran untuk melawan kobaran api yang dahsyat itu. Namun dia tidak tahu bahwa dalam ujian ini, hukum apapun selain hukum dosa akan berkurang kekuatannya, dan api itu seketika mengalahkan hukum penghancuran tersebut, melahapnya sepenuhnya. Terbakarlah dalam amarahmu sendiri. Terbakarlah sampai tak ada yang tersisa selain amarah dalam dirimu. Sang jagoan amarah meraung dalam kegilaan yang tak terkendali saat matanya berkilauan dengan amarah dahsyat yang ingin menelan segalanya. S merasa pikirannya terbakar, bukan tubuhnya, karena emosinya tampak dirusak oleh amarah yang mengamuk. Hukum kemarahan sangat menakutkan dan mencekam. Aku tidak bisa kalah dalam kegilaan ini. S memperkuat tekadnya dan tidak menyerah pada amarahnya, tetapi itu adalah pertempuran yang sulit. Namun tiba-tiba, pada saat itu, hukum dosa bergejolak dengan hebat, berusaha melahap kegilaan itu. Tetapi ini bukan sekadar kegilaan, ini adalah amarah yang benar, emosi yang dijadikan hukum. Namun, hukum dosa yang sebelumnya diperkuat tampaknya telah diaktifkan, dan murka di dalamnya menjadi hidup. Pada saat itu, pemahaman mulai muncul di tengah kobaran api. Kemarahan, bukanlah tanpa akal, kekuatannya lahir dari rasa sakit, seperti energi yang mencari jalan keluar. Hampir seketika, dosa kemarahan terungkap dalam pikirannya, memperlihatkan 3 kemampuan mistiknya. Infernal Surge mengubah emosi, rasa sakit, dan amarah menjadi kekuatan eksplosif yang melipat gandakan kekuatan dengan mengorbankan akal sehat. Blood Vortex Hall menyalurkan resonansi urat menjadi badai dahsyat yang melahap vitalitas dan niat dari musuh. Crimson Retribution memantulkan kembali energi atau serangan musuh dengan intensitas yang diperbesar, memanfaatkan niat membunuh lawan. S menghela napas gemetar saat kesadaran itu muncul. Kemarahan bukanlah kekacauan, itu adalah kekuatan yang tak terkendali. Jika aku mengendalikannya, ia menjadi senjata, dan jika ia mengendalikanku, aku akan lenyap. Bab 1518, Pengadilan Dosa. 6. Saat S memahami hukum kemarahan, sang kemarahan S seolah merasakannya, dan alih-alih menunjukkan reaksi panik, ia tertawa terbahak-bahak sebelum mencibir mengejek, mengendalikan kemarahan itu tidak semudah itu. Ia kembali menerjang maju, badai tebasan berapi-api meruntuhkan ruang angkasa itu sendiri dengan niat membunuh yang gila-gilaan tertuju pada S. Tepat pada saat itu, mata S menjadi dingin karena dia tahu untuk menyingkirkan klon ini, dia harus menggunakan hukum kemarahan,
atau akan sia-sia menjalani cobaan ini, apalagi dia secara pribadi ingin berurusan dengan orang yang sangat mengganggunya ini karena jauh di lubuk hatinya, S tahu klon itu mungkin cerminan dari pikiran batinnya. Hampir seketika, S mengaktifkan Infernal Surge. Seketika itu, amarahnya yang terpendam meledak. Auranya melambung tinggi saat api perak hitamnya bercampur dengan amarah merah menyala. Dunia bergetar di sekelilingnya, dan dia merasa wilayah kekuasaannya seolah telah dievaluasi dengan hukum kemarahan. Ini benar-benar tak terduga, karena S tidak menyadari bahwa hukum bahkan dapat mengevaluasi alam, atau mungkin itu hanya keunikan dari hukum murka. Meskipun demikian, S tidak teralihkan perhatiannya saat mengangkat tangannya. Ia melepaskan Blood Vortex Hall, dan langit terbelah, melahirkan pusaran cahaya darah yang menjerit-jerit yang melahap badai api klon dan melemparkannya kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, klon murka itu malah tertawa lebih keras, memanfaatkan badai, dan semakin kuat. Saat itulah tatapan S menajam, dan kali ini, dia tidak membutuhkan pil purba apapun untuk memulihkan ki spiritual purbanya lagi, karena amarahnya tampaknya berubah menjadi ki spiritual. Dia dengan mudah membangkitkan pembalasan merah, membalikkan amarah musuh terhadap dirinya sendiri. Klon tersebut membeku di tengah serangan saat apinya melingkar kembali, melahap tubuhnya dari dalam. Namun, tepat sebelum klon itu sepenuhnya ditelan, suaranya yang menyeramkan, bercampur dengan kepuasan, bergema di telinga S, ironis, kau tahu, kemarahan akan padam karena amarahnya sendiri. Apa ini? Dia bisa saja menggunakan 3 kemampuan mistik yang sama, tapi dia tidak melakukannya, atau dia tidak mampu. Dan kata-kata terakhirnya hampir seperti dia ingin aku berhasil. Bukankah klon itu dibuat dengan percobaan ini? Mata S berkedip dengan sedikit kebingungan saat tindakan terakhir urat S tampak aneh. Namun tepat pada saat itu, klon amarah tersebut meledak menjadi semburan cahaya merah menyala, dan dengan itu, semuanya berubah menjadi kegelapan. Ketika S membuka matanya lagi, dia sudah kembali di dataran obsidian. Pilar merah tua itu telah meredup, kini berkelap-kelip samar seperti bara api yang sekarat. Dadanya naik turun, matanya berkedip-kedip dengan perpaduan warna ungu, perak, dan merah. Di dalam dunia batinnya, hukum dosa tampaknya mengambil bentuk sebagai hukum kemalasan, kesombongan, dan kemarahan, membentuk segitiga paradoks. Ia duduk perlahan, kelelahan tetapi tersenyum tipis, kemalasan menenangkan. Kesombongan memerintah, kemarahan menghancurkan. Mereka berlawanan, tetapi mereka dapat mengalir bersama. Ia samar-samar dapat merasakan polanya, penindasan, dominasi, letupan. Sebuah siklus kontrol, pelepasan, dan konsekuensi. Namun ia tahu ini baru permulaan. 4 pilar lagi menanti, iri hati, nafsu, kerakusan, dan dosa terakhir, keserakahan. Saat pikiran S tenang, pilar di samping Murat mulai bergetar. Cahaya hijau tua yang pekat memancar dari permukaannya, menerangi dataran obsidian dengan gelombang warna zamrud yang berubah-ubah dan menakutkan. Berbeda dengan panasnya amarah yang meledak-ledak atau kemegahan kesombongan yang mencekik, cahaya ini dingin, beracun. Cahaya itu berkilauan seperti sisik ular di bawah sinar bulan, membisikkan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Hati S sedikit mencekam karena dia sekarang bisa menebak dosa apa yang akan dihadapinya sekarang setelah hukum dosanya menjadi semakin kuat dan sempurna. Dia bergumam, jadi kali ini adalah pengadilan. Iri hati. Sebelum ia sempat menenangkan pikirannya, seberkas cahaya hijau muncul dari pilar dan melilitnya seperti tanaman merambat hidup. Cahaya itu mengencang, bukan dengan menyakitkan, tetapi dengan posesif, lalu, dengan tarikan, menyeretnya ke depan menuju jurang tak berujung. S tidak melawan karena dia sudah terbiasa dengan hal itu. Lagi pula, dia lebih peduli pada persidangan itu sendiri daripada proses terseret ke dalamnya. Saat cahaya memudar, S mendapati dirinya berdiri di ruang sunyi yang dipenuhi pantulan yang terpecah-pecah. Setiap pecahan adalah cermin mengambang yang tergantung di kehampaan, dan di dalam setiap serpihan berkelebat sebuah visi. Mata S membelalak karena penglihatan-penglihatan itu adalah realitas alternatif dari dirinya sendiri. Beberapa gambar menunjukkan dia menghancurkan musuh abadinya,
Surga, gambar lain mengungkapkan dia menggunakan kekuatan kegelapan dan menekan segala sesuatu yang ada. Dalam salah satu rekaman, ia melihat dirinya duduk di samping Eva dan Alina, tersenyum damai, sementara rekaman lainnya menunjukkan dirinya membunuh Damien. Setiap bayangan memancarkan kekuatan dan kepuasan yang luar biasa, versi S yang memiliki semua yang pernah dia inginkan. Lalu terdengar suara kuno, bergema samar-samar di kehampaan tak terbatas, iri hati adalah kelaparan tanpa akhir. Ia melahap kegembiraan dan menumbuhkan kebencian. Ia berbisik, mengapa mereka, bukan kamu? Untuk mengatasi iri hati, seseorang harus menghadapi hatinya sendiri yang tamak. Ekspresi S menjadi rumit saat, tanpa disadari, tinjunya mengepal. Pada saat itu, cermin-cermin mulai bergetar, dan dari setiap pantulan, versi dirinya muncul, mengejutkan S. Puluhan kartu as, masing-masing memancarkan kekuatan yang berbeda, masing-masing mewakili sesuatu yang dia dambakan. Pencuri agung dengan hukum yang tak terbatas. Raja di raja yang memerintah semua wilayah. Pencuri surga dengan kecantikan ilahi dan pengikut yang memujanya. Mereka mengelilinginya seperti sekumpulan bayangan, sambil menyeringai. Yang terkuat di antara mereka, sosok dirinya yang mengenakan jubah emas dengan mata bersinar, melangkah maju. Suaranya dingin namun anehnya terasa familiar, kau iri pada kami, bukan? Kami adalah apa yang seharusnya kau bisa menjadi jika ketakutan dan moral sempitmu tidak membelenggumu. Mata S menyipit berbahaya karena dia tahu ini adalah bagian dari ujian sialan ini setelah bertemu dengan urat S. Tapi apa yang terjadi terakhir masih terbayang jelas di benaknya, membuatnya sedikit ragu. Meskipun demikian, dia menyembunyikan pikiran sebenarnya dan membalas, kau bukan aku. Kau hanyalah khayalan. Khayalan, pencuri ulung es mencibir. Kami adalah kebenaranmu, setiap keinginan, setiap kecemburuan yang kau kubur di balik topeng tenang itu. Pencuri yang mencuri segalanya tetapi tidak berani mengakui apa yang sebenarnya dia inginkan. Tawa mereka bergema, menusuk jiwanya. Udara dipenuhi kecemburuan yang begitu pekat hingga hampir terasa nyata. Semakin lama ia memandang, semakin perasaan itu menggerogotinya, beban potensi yang belum terwujud, keinginan tersembunyinya. Kemudian, satu persatu, klon-klon itu mulai bergabung, membentuk es raksasa yang menjulang di atas kehampaan, diselimuti kobaran api zamrud korosi. Kehadirannya memancarkan kebencian yang terpendam, jenis kebencian yang bahkan dapat menghancurkan bintang-bintang di atas sana. Pikiran S kacau saat ia merasakan energi spiritualnya mulai melemah, seolah-olah makhluk itu sedang menggerogoti harga dirinya. Setiap rasa tidak aman, setiap rasa iri yang terpendam, menjadi bahan bakar bagi binatang buas itu. Jadi, itulah ujian ini, rasa iri tidak menyerang, melainkan melahapmu dari dalam. S mengertakkan giginya, memanggil hukum dosa untuk menenangkan pikirannya, tetapi bahkan hukum itu pun tampak terkikis oleh aura hijau zamrud itu. Jantungnya mulai berdebar kencang saat bisikan-bisikan memenuhi pikirannya. Kenapa kamu yang harus mengorbankan segalanya? Mengapa kau harus menjadi pencuri surga? Orang tuamu meninggalkanmu karena kamu dikutuk. Bab 1519, Pengadilan Dosa. 7. Suara-suara itu semakin menggeram, terutama suara yang menyebutkan orang tuanya, yang lebih menusuk hatinya daripada suara lainnya, sampai-sampai ia hampir meraung. Kemudian, tiba-tiba, Ordo Kegelapan tampaknya sudah muak dengan hukum-hukum ini, dan seolah-olah mendapatkan persetujuan dari suatu otoritas, hukum dosa menjadi lebih ampuh dari sebelumnya. Tiba-tiba, pikiran S yang kacau menjadi jernih, dan pemahaman mulai muncul di benaknya sebelum dia menyadari bahwa melawan rasa iri bukanlah tentang penyangkalan. Itu tentang penerimaan. Setelah memahami hukum dosa, ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, ya, aku iri. Aku benci. Aku mendambakan kekuasaan, kedamaian, dan cinta. Tapi iri hati tidak mendefinisikan diriku, itu bagian dari rasa lapar dan doronganku. Pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya hancur, lalu pulih kembali dengan lebih kuat. Api hijau zamrud itu tak lagi membakarnya, sebaliknya, api itu mulai mengelilingi jiwanya, dijinakkan oleh penerimaannya. Hukum dosa bergema sekali lagi,
dan 3 simbol muncul di hadapannya, berputar-putar dengan cahaya hijau. Kemampuan mistik pertama adalah kerinduan, yang memungkinkan seseorang untuk mencerminkan kekuatan atau bakat orang yang mereka iri, meminjam kekuatan yang setara dengan keinginan mereka sendiri. Yang kedua adalah keinginan iri hati, sebuah pembalikan mistis yang mengubah rasa iri hati menjadi pemahaman. Dengan menginginkan sesuatu, seseorang memahami, dengan memahami, seseorang mengerti. Yang ketiga adalah jantung iri hati, sebuah kekuasaan yang meniadakan superioritas itu sendiri, menyeret semua yang berada di dalam wilayah kekuasaannya ke keadaan pemahaman hukum dan kekuasaan yang sama. Pada saat itu, senyum dingin terukir di bibir S. Jadi, iri hati bukanlah racun, melainkan adaptasi. Saat membuka matanya, ia melihat monster iri hati yang raksasa meraung, api korosifnya berusaha menghancurkannya lagi. Namun kali ini, S mengangkat tangannya dan memanggil kerinduan. Api monster itu sendiri mengembun di hadapannya menjadi cermin cahaya hijau yang berputar-putar. Saat berikutnya, boom, dia menggunakan Envious Desire. Pantulan itu hancur, dan api monster itu berbalik ke dalam, melahap dirinya sendiri saat aura S melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Hati yang penuh iri hati. Teriakan terakhirnya menggema di kehampaan, dan bayangan menjulang itu membeku, kekuatannya disamakan, kehilangan dominasinya. Matanya melebar karena tak percaya sebelum hancur berkeping-keping, runtuh menjadi ribuan pecahan cahaya yang berputar-putar di dada S seperti gelombang pasang yang kembali. Ketika S membuka matanya lagi, dia berdiri sekali lagi di depan 7 pilar. Pilar hijau zamrud itu kini tampak redup, cahayanya terserap ke dalam dirinya. S menghela napas, keringat mengalir di dahinya, tetapi tatapannya tenang, hampir tenteram. Di dalam dunia batinnya, 4 bintang berwarna ungu, merah tua, emas, dan hijau, berputar perlahan. Kemarahan membakar, kesombongan memerintah, kemalasan menahan, dan iri hati belajar, gumamnya pelan. Setiap dosa bukanlah kejahatan, itu adalah hukum emosi, cerminan kehendak. Dia menatap pilar berikutnya, pilar berwarna merah muda kemerahan yang berdenyut dengan panas dan ritme seperti detak jantung. Begitu pandangan S tertuju pada pilar merah muda kemerahan itu, pilar itu berdenyut seperti jantung yang berdetak. Sebuah desahan pelan keluar dari bibirnya, jadi, selanjutnya adalah nafsu, ya. Jika S merasa khawatir dengan cobaan dosa apapun, itu pasti dosa nafsu karena bahkan S sendiri tidak tahu cobaan seperti apa yang akan ditimbulkannya atau apa yang akan terungkap. Meskipun demikian, dia tidak punya pilihan selain menenangkan hatinya dan menghadapinya karena dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Pada saat itu, seluruh dataran obsidian bergetar dengan setiap denyutan, dan udara menjadi berat, lembab, dipenuhi dengan sesuatu yang primal dan memabukkan. Cahaya itu tidak sekeras cahaya murka atau mendominasi seperti cahaya kesombongan. Cahaya itu lebih lembut, namun jauh lebih berbahaya, seperti sutra yang menyembunyikan sebilah pisau. Sebuah suara samar dan sensual bergema dari pilar, bukan suara laki-laki maupun perempuan, berbisik ke dalam pikiran S seperti napas kekasih. Keinginan adalah penciptaan. Keinginan adalah kerusakan. Nafsu adalah kerinduan yang mengikat segala sesuatu. Akankah kau menguasainya, atau tenggelam dalam kerinduanmu sendiri? Sebelum S sempat bereaksi, riak kabut merah muda keemasan menyebar keluar dan melingkarinya. Tercium samar-samar aroma nektar manis dan dupa yang terbakar, aroma yang membangkitkan ingatan itu sendiri. Tubuhnya menegang saat untaian cahaya merayap di bawah kulitnya, melewati pertahanan spiritual seolah-olah pertahanan itu selalu ada di sana. Dia tidak melawan, dia tidak bisa karena dia tidak cukup cepat. Sesaat kemudian, dunia terlipat ke dalam, dan dia ditarik ke dalam percobaan kelima. Ketika penglihatannya pulih, S mendapati dirinya berdiri di sebuah lapangan luas di bawah langit senja yang dihiasi warna merah muda dan emas. Kelopak cahaya melayang di udara, dan tanah berkilauan seperti kaca yang mengalir. Musik yang indah dan menenangkan bergema lembut, mengalir di seluruh ruangan. Di tengah dunia yang mempesona ini, berdirilah mereka. Eva, Alina, Noah, Freya, Inter, Zarya, bahkan Pixie. Setiap wanita yang pernah berarti baginya, masing-masing tampak lebih mempesona,
lebih sempurna daripada yang dapat digambarkan oleh ingatannya. Mereka menatapnya dengan mata yang dipenuhi kehangatan, kerinduan, dan pengabdian. Suara mereka berpadu, lembut seperti desahan, memanggil namanya. Kartu as, mengapa kamu terus lari dari apa yang kamu inginkan? Kau ambil segalanya, tapi jangan pernah kami. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Cobaan itu bukan menyerang tubuhnya, bukan pula pikirannya, melainkan menargetkan hatinya. Kata-kata mereka meresap ke dalam ingatannya, membangkitkan setiap emosi terpendam yang telah ia tekan melalui akal dan kemauan. Langit berkilauan saat sosok-sosok itu melangkah mendekat. Kecantikan mereka sangat memukau, ilahi, hampir tak nyata. Hukum nafsu bukanlah sekadar rasa lapar jasmani, melainkan hasrat emosional, keinginan untuk memiliki dan dimiliki. Pemandangan mulai berubah secara halus. Langit menjadi gelap seperti batu ametis, dan dunia berdenyut seiring dengan detak jantungnya. Kekuatan spiritualnya mulai berfluktuasi, dan bahkan hukum dosanya pun goyah sesaat di bawah godaan yang menekan ini. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Bagaimana jika, inilah yang sebenarnya aku inginkan? Kedamaian, kehangatan, koneksi, sesuatu yang melampaui perjuangan tanpa akhir. Penglihatannya menjadi kabur. Sosok-sosok itu mengulurkan tangan, jari-jari mereka seperti sutra dan api, menyentuh api jiwanya. Dia bisa merasakan kemauannya melemah, pikirannya berkabut karena kehangatan. Namun, tepat pada saat itu, hukum dosa tiba-tiba berkobar. Gelombang kegelapan dingin meletus dari dunia batinnya, menyebarkan kabut berwarna merah muda keemasan seperti ilusi yang terkoyak. Mata ungu keperakannya terbuka lebar, dingin dan setajam silet. Keempat hukum dosa yang menyatu, kemalasan, kesombongan, kemarahan, dan iri hati, menyala di dalam dirinya seperti 4 bintang kardinal yang membentuk susunan segi 4. Dataran obsidian di dalam jiwanya bergetar saat hukum dosanya meluas dengan dahsyat, menegaskan dominasinya. Bab 1520, Pengadilan Dosa. 8. Pada saat itu juga, aura es menjadi paradoks, tenang, berwibawa, melahap, dan terus beradaptasi tanpa henti sekaligus. Jadi, inilah nafsu, akar dari segala kerinduan, gumamnya pelan. Ini bukan hanya keinginan akan daging, ini adalah keinginan untuk mengisi kekosongan. Rasa lapar yang melahirkan penciptaan dan ironisnya, kehancuran. Ilusi-ilusi itu berkedip-kedip saat retakan menyebar di dalamnya, tetapi persidangan belum selesai. Keempat wanita itu menyatu, berubah menjadi makhluk bercahaya, setengah malaikat, setengah dewi jurang, yang kehadirannya bahkan menyebabkan tatanan hukum bergetar. Makhluk itu tersenyum lembut dan berkata dengan nada penuh pesona yang memabukkan, "Kau tak bisa membunuh apa yang kau inginkan, karena kau adalah keinginan itu sendiri." Namun, kali ini, es tidak tertipu. Dia memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia menjawab dengan cibiran, "Kalau begitu aku juga akan mencurinya." Hampir seketika, auranya melonjak. Hukum dosa meraung, dan pemahaman baru pun muncul. Hukum nafsu mengungkapkan 3 kemampuan mistiknya di hadapannya, seperti kelopak bunga teratai yang mekar dari cahaya duniawi. Kemampuan mistik pertama adalah resonansi keinginan, yang mengubah setiap keinginan emosional atau spiritual yang diarahkan kepada diri sendiri menjadi kekuatan mentah, yang dipicu oleh daya tarik, kekaguman, atau obsesi. Kemampuan mistik kedua adalah rayuan hati, yang memaksa jiwa target ke dalam keadaan resonansi emosional, memantulkan kembali keinginan sejati mereka kepada mereka, menjerat pikiran dan niat. Terakhir namun tak kalah penting, kemampuan mistik ketiga, Nevermore Yearning, yang menciptakan sebuah ranah di mana semua keinginan, termasuk cinta, benci, keserakahan, atau nafsu, runtuh menjadi energi murni yang menuruti kehendak penggunanya, memusnahkan ilusi, ikatan, atau korupsi. Saat kebenaran-kebenaran ini menguat, tubuh es bergetar saat auranya menyatu dengan hukum nafsu. Keempat dosa sebelumnya secara naluriah mengalah untuk memberi ruang bagi dosa kelima ini. Dia membuka matanya lagi, benar-benar tenang. Nafsu menciptakan keterikatan, bisiknya. Tapi aku, berada di luar keterikatan. Dia mengangkat tangannya, dan tanpa membuang waktu, dia bergumam, kerinduan tak akan pernah lagi.
Gelombang cahaya merah muda merah menyala menyebar keluar, murni dan paradoks. Setiap ilusi, setiap proyeksi yang menggoda, hancur berkeping-keping seperti kaca. Wujud hasrat itu menjerit, larut menjadi partikel-partikel berkilauan yang berubah menjadi untaian hukum dan menyatu ke dalam jiwa es. Sesaat kemudian, dunia hancur berkeping-keping. Ketika kesadarannya pulih, dia berdiri sekali lagi di hadapan 7 pilar. Pilar kelima, pilar nafsu, kini redup, energinya tampaknya terserap sepenuhnya. Es menghembuskan napas perlahan, rasa hangat yang tertinggal masih samar-samar di benaknya. Namun, ekspresinya tetap tenang dan sedikit acuh tak acuh. Di dalam dunia batinnya, 5 bintang berwarna kini berputar dengan ritme sempurna, ungu, emas, merah tua, hijau, dan merah muda, membentuk pentagram. Pada saat itu, dia berbisik pelan, kemalasan menahan, kesombongan memerintah, kemarahan menghancurkan, iri hati beradaptasi, dan nafsu menggerakkan seluruh ciptaan. Saat kata-kata es lenyap dalam kehampaan, pilar abu itu bergetar hebat. Gelombang energi yang terdistorsi menyebar keluar, tidak seperti apapun sebelumnya. 5 pilar redup di belakangnya berkedip samar sebagai respons, seolah memperingatkannya bahwa apa yang menanti di dalam dosa keenam ini jauh melampaui 5 dosa sebelumnya. Hal ini membuat es sedikit tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia menerima reaksi seperti itu, tetapi ini baru permulaan. Sesaat kemudian, cahaya keabu-abuan itu berdenyut sekali, lalu 2 kali, sebelum meledak. Sebuah suara bergema di hamparan obsidian, sebuah kekacauan bisikan, jeritan, dan tawa yang bercampur menjadi satu. Dunia bergetar saat kabut hitam keperakan menerjang keluar, berputar ke atas seperti pusaran yang melahap bahkan pantulan langit. Mata es sedikit menyipit saat dia bergumam sambil merasakan sensasi dan niat yang sangat familiar, jadi ini adalah pengadilan. Keserakahan. Tanah di bawahnya retak saat kabut jurang yang sama melilit kakinya seperti ular bayangan, dan tanpa peringatan, menyeretnya ke bawah. Saat kegelapan sirna, es mendapati dirinya berdiri di dunia terbalik. Pegunungan hitam tergantung terbalik di kehampaan di atasnya, meneteskan bayangan cair. Sungai-sungai perak cair mengalir ke atas, menentang gravitasi. Istana-istana yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi harta karun, masing-masing melayang di udara, berkilauan dengan cahaya spiritual yang cemerlang, gunung-gunung artefak, harta spiritual, apapun yang bisa dia impikan ada di sana dan bahkan lebih banyak lagi. Itu adalah dunia yang penuh dengan kemewahan, surga yang dibangun dari keajaiban yang ditimbun. Namun es merasa bahwa semuanya hampa. Harta karun itu memancarkan cahaya, tetapi tidak ada kehangatan. Udara berkilauan dengan kekuatan, tetapi tanpa kehidupan. Hukum dosa yang memenuhi alam ini terasa berat dan menyesakkan seperti lubang hitam nafsu. Kemudian, sebuah suara bergema di udara yang tenang, lebih dalam, lebih tua, dan sangat serakah. Segala sesuatu yang ada, adalah milikku. Es menoleh, dan pandangannya tertuju pada sosok kolosal yang muncul dari bawah sungai-sungai perak, siluet mengerikan yang dibalut rantai tak berujung yang terbuat dari esensi hukum murni. Wujudnya terus berubah. Sesaat berbentuk manusia, sesaat kemudian seperti ular, lalu iblis, kemudian surgawi. Matanya yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan rasa lapar berwarna emas hitam. Kehadirannya menindas, auranya tak terbatas, ia adalah perwujudan keserakahan itu sendiri. Suara makhluk itu bergema seperti batu gerindra, kau telah merasakan keinginan, amarah, kesombongan, iri hati, dan nafsu. Namun semuanya mengarah kepadaku. Akulah akhir dari keinginan, sang pemangsa segala tujuan. Namun, es tidak panik kali ini, dan sebaliknya, bibirnya sedikit melengkung. Aku sangat akrab dengan keserakahan karena aku sering menggunakannya terhadap korban-korbanku, dan aku juga merupakan korbannya. Aku menganggap keserakahan sebagai bagian dari diriku, aku menerimanya, dan mengakui daya tariknya. Makhluk itu tampak sedikit terkejut sebelum tiba-tiba, tawa menggema, mengguncang alam, hahaha, kau bilang kau akrab dengan keserakahan. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa kau adalah keserakahan, setiap napas yang kau ambil, setiap hukum yang kau idam-idamkan adalah karena keserakahan. Karena itu,
Kau harus meninggalkan segala sesuatu yang bukan keserakahan dan menjadi bagian dari keserakahan sebagai budaknya yang setia. Begitu kata-kata itu terucap, harta karun yang melayang di sekitarnya mulai hancur menjadi partikel-partikel esensi yang bercahaya. Setiap partikel melesat ke arahnya seperti kunang-kunang, seolah ingin menancapkan diri ke dalam tubuhnya. Namun, Es tidak melawan karena dia sudah tahu bahwa semua cobaan ini adalah tentang menerima dosa dan mengalami sisi terburuknya untuk memahami esensi sejati dosa tersebut. Saat harta karun itu tertanam di tubuhnya, dia merasakan kekuatan mentah yang tak terbatas. Hal itu memenuhi dirinya, kekuatan spiritual tanpa batas, energi hukum yang mendalam, vitalitas tanpa batas. Kultivasinya tampak melonjak melampaui setiap batasan yang dikenal, bahkan melampaui alam raja, ke alam yang bahkan tidak dapat didefinisikan oleh pemahaman manusia fana. Dia bahkan merasa maha kuasa, tetapi kemudian terdengar bisikan, lagi. Ilusi kekuasaan berubah menjadi dahaga. Cahaya berubah menjadi rasa sakit. Energi melahap dirinya sendiri, runtuh ke dalam, menyeret kemauannya bersamanya. Tubuh Es bergetar hebat saat ia menyadari, semakin banyak yang ia konsumsi, semakin kosong dirinya. Inilah sifat sejati keserakahan, rasa lapar yang dipicu oleh pemenuhan keinginan.